Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, denyut, nadi kebijakan publik dan guru digital. Di episode 2, kita sudah sepakat bahwa target kita adalah mencetak generasi yang bernalar kritis. Tapi muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika sekolah kami belum punya lab komputer yang canggih? Bisakah tetap belajar coding? Jawabannya, sangat bisa. Hari ini kita masuk ke materi paling fundamental dalam modul 1, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Banyak yang salah paham, mengira coding itu harus dimulai dengan mengetik kode rumit. Padahal, coding adalah tahap terakhir. Tahap pertamanya adalah cara kita berpikir. Sebagai analis kebijakan, saya sampaikan, pemerintah memasukkan materi ini agar anak-anak kita mahir menyelesaikan masalah atau problem solving. Dan sebagai guru digital, saya sampaikan kabar baik. Materi ini bisa kita ajarkan bahkan hanya dengan selembar kertas dan pulpen. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berdasarkan modul 1, berpikir komputasional atau BK adalah keterampilan penalaran logis, kritis, dan kreatif. Bayangkan anak-anak kita sedang menghadapi masalah besar, lalu mereka mampu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diselesaikan. Itulah intinya. Ada 4 pilar yang harus kita tanamkan di kelas. Pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi kecil. Contoh sederhananya, saat anak diminta membersihkan kelas, mereka membagi tugas. Siapa yang menyapu, siapa yang menghapus papan tulis, dan siapa yang merapikan meja. Kedua, pengenalan pola, yaitu melihat kesamaan atau tren. Yang misalnya, anak-anak mengenali bahwa setiap sore jika langitnya mendung gelap, biasanya akan segera turun hujan. Mereka jadi tahu kapan harus membawa payung. Ketiga adalah abstraksi. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Mirip seperti saat kita membaca peta, kita fokus pada jalan utama menuju tujuan, bukan pada setiap pohon atau bangunan kecil di sepanjang jalan. Dan pilar keempat adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang sistematis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Yang contoh paling mudah adalah urutan mencuci tangan yang benar sesuai anjuran kesehatan. Basahi tangan, pakai sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, lalu bilas hingga bersih. Nah, apa kaitannya semua ini dengan coding dan AI? Tanpa kemampuan berpikir komputasional, anak akan bingung saat di depan komputer. Mereka hanya akan menjadi pengguna pasif. Tapi dengan berpikir komputasional yang kuat, mereka akan menjadi tuan atas teknologi. Mereka bisa memberi perintah yang logis pada komputer untuk menciptakan sesuatu. Inilah kunci mengapa mata pelajaran ini bersifat inklusif. Bisa diajarkan di mana saja, oleh guru siapa saja, bahkan tanpa perangkat canggih sekalipun. Ini sahabatku, melatih anak berpikir sistematis adalah investasi terbaik bagi bangsa ini. Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak guru yang terinspirasi. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan konten edukasi ini. Nah, setelah kita paham cara berpikirnya, lalu apa bedanya antara coding dan pemrograman yang sebenarnya? Jangan sampai salah istilah. Kita akan bahas tuntas di episode 4, mengenal coding dari unplugged hingga plugged. Saya Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik dan guru digital. Salam persatuan dan kesatuan bangsa, Negeri Indonesia Jaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.